Di antara perbukitan Sukamakmur, ada satu gunung yang dikenal sebagai miniatur Gunung Salak. Terletak di Kampung Cisoro, Desa Sukamakmur, Bogor. Gunung Butik namanya. Gunung kecil dengan ketinggian sekitar 1250 mdpl, tapi punya pesona dan trek yang gak bisa diremehkan. Perjalanan dimulai dari persawahan yang hijau, melewati kebun kopi, pepohonan yang rapat, dan aliran sungai yang memandu sepanjang perjalanan. Semakin naik, pemandangan hijau Sukamakmur makin terlihat. Panorama perbukitan hijau sepanjang mata memandang. Di puncaknya, terbentang pemandangan Gunung Gede dan Gunung Salak, berdiri gagah dari kejauhan. Gunung Butik mungkin tidak tinggi, tapi tiap langkah di sini selalu punya cerita tentang perjuangan dan keindahan yang sederhana. Oke, kita mulai dari sini. Basecamp pendakian Datar Bulu. Di basecamp ini sudah ada warung, tempat duduk yang luas, musola yang cukup untuk sholat berjamaah, dan juga beberapa toilet yang semuanya masih berfungsi dengan baik. Dan untuk parkiran motor terletak di samping warung ya. Kalau hujan, helmnya gimana? Tenang aja, helm kita bakal diplastikin kok. Jadi aman kalau hujan. View yang ada di basecamp ini pun sudah cukup untuk memanjakan mata, dengan hamparan sawah yang luas, tersusun dengan indah. Oh iya, untuk ATM-nya 20.000 per orang ya. Dan parkir motor 10.000. Kita bisa langsung bayar di basecamp. Dan ini dia pintu rimba Gunung Butik 1250 via Datar Bulu. Kita mulai pendakiannya dari sini. Oke guys, sekarang gue sama Rizka kita lagi mau hiking di Gunung Butik via Datar Bulu. Ini masih di daerah Sukamakmur sebelum Gunung Luhur. Estimasi biasa sama dari rumah tuh dari Bintaro sekitar 2 jam, kurang lebih 2 jam. Lucunya pas waktu gue pertama kali mau ngedaki tuh gue pernah kesini tapi bukan naik, gara-gara salah maps. Tujuan gue tuh waktu itu Puncak Palasari, tapi Palasari waktu itu kalau nggak salah lagi ada apa? Ngecor ya? Ada pembangunan jalan. Iya, lagi ada pembuatan jalan gitu, ngecor. Terus mapsnya tuh ditutup. Nah gue dimentalinnya ke sini. Cuma akhirnya baru kesampaian ke butik sekarang. Gue start di jam berapa ya? Start di jam 9 pas. Tadi sih udah tanya sama orang basecamp. Estimasi kurang lebih 2 jam jalan santai. Oh ya, gue kesini via Datar Bulu ya. Soalnya kalau lu misalnya mau ke butik itu ada 2 base camp. Yang satu via Datar Bulu ini, yang satu lagi sama Hanjawong. Bedanya kalau Hanjawong tuh ada di jalan pertama di awal, dia masih di bawah base campnya. Kalau Datar Bulu ada di dekat sini, dekat pintu rimbanya. Kalau misalnya kalian mau cari kilometer lebih panjang, ya better parkirnya di Hanjawong. Kalau misalnya emang pengen dari parkiran langsung sampai ke pintu rimba, ya Datar Bulu. Pilih-pilih aja sih mau yang mana.
Kita sampai di pos 1 dengan waktu 16 menit. Kita sedikit-sedikit review lah trek dari Pintu Rimba sampai pos 1. Buat awal itu pokoknya enak banget karena kita langsung dikasih lihat persawahan yang hijau banget, luas, view panorama yang oke banget. Coba pas udah masuk ke trek, udah masuk ke tanjakan, ini tanjakannya seru banget. Lumayan capek di pos 1. Terus juga ya, selama dari Pintu Rimba sampai pos 1 ini vegetasinya nggak terlalu rapat, jadi adem juga, nggak terlalu panas juga. Terus tadi kita juga ngelewatin kayak sungai gitu, aliran air, cuma nggak terlalu deras, jadi masih bisa dilewatin, nggak perlu sampai ngebasahin sepatu. Kita di sini istirahat 2-3 menit, habis itu kita lanjut lagi ke atas. Gue bakal kasih lihat view dari pos 1 juga udah lumayan oke banget. Kita mulai tadi ngelewatin jalan coran di situ, lurus sampai di sana. Di situ base camp Datar Bulu sama Pintu Rimbanya. Ini baru sampai pos 1 loh. View-nya udah lumayan deh. Kamu udah tepar kah? Capek banget. Padahal baru sampai pos 1 ya? Soalnya baru mulai dari kaki tanjakan. Lihat keringat gue. Muka aku merah gak? Iya. Kita sampai di pos 2, estimasinya tadi mulai 20, sekarang udah 43, berarti 23 menit. Seharusnya ini kita sampai 20 menit ke pos 2, dari pos 1 ke pos 2 itu harusnya 20 menit. Cuma tadi sebelum di sini banget, di sebelah sananya tuh setelah tanjakan ada persimpangan gitu loh. Terus ada 2 jalan, nggak tahu mau yang mana. Ternyata harus ambil kanan ke bawah, itu dikit lagi. 100-200 meter udah ada posnya. Pos 2 menyinari. Di pos 2 ini ketinggiannya udah di 800 mdpl. Paling gue sama Rizky istirahat bentar, karena dari pos 1 ke pos 2 ini lumayan capek, jadi kita mau istirahat sebentar, minum-minum. Habis itu nanti kita lanjut lagi. Tuh, lihat nggak? Tuh. Itu kayaknya bakal ada proyek. Tuh. Udah dikeruk. Ya, dari pos 2 kita dapat trek bonus turun sama jalanan landai kayak gini menuju mata air. Terus juga kalau misalnya kalian naiknya via Datar Bulu, nanti itu kita juga udah dibekelin sama minimap segitu. Terus sebelum naik juga kita udah bakal dijelasin titik-titik perjalanannya. Sama dari pos 1 sampai pos 2 itu sinyal masih ada, jadi kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa WA orang base camp-nya. Kayak tadi gue sempet bingung pas di persimpangan menuju pos 2, gue sempet WA terus langsung dibales. Jadi Datar Bulu oke banget.
Kita baru sampai di pos 3. Estimasi tuh dari pos 2 tadi 25 menitan. Dari pos 2 tuh kita ngelewatin mata air, terus curug apa namanya? Gak baca lagi. Curug apa ya, kinasi kayak kinasi deh, curug kinasi. Trek di sini tuh pohonnya banyak banget tau. Ada pohon pinus lah, pohon bambu, perkebunan kopi tadi, pohon pisang. Padahal ini Gunung Butik tuh sampai puncak aja 1250. Tapi treknya capek banget, sumpah. Walaupun gunung luhur 1700-an ya. Tapi ini lebih capek anjir rasanya Gunung Butik. Buat trek sih dia enak, vegetasinya terbuka tertutup. Jadi nggak terlalu gerah, nggak terlalu kepanasan. Kalau misal tertutup juga nggak terlalu serem wanti-wanti bakal ada hewan atau gimana. Oh ya, sepanjang jalan tadi seharusnya itu ada warung. Di pos 2 tadi itu ada warung. Mungkin weekend buka. Hari ini weekday, warungnya nggak buka. Kita break bentar di sini. Habis itu kita baru lanjut lagi ke atas. Setelah dari sini masih ada pos 4 ya? Masih ada pos 4, habis itu Bukit Kolecer. Dari pos 3 juga kelihatan Gunung Batu, kelihatan. Itu Gunung Batu. Dia MDPL kalau nggak salah 100 MDPL-an. Cuma mancung banget ya. Tuh, wow. Sampai di atap munajat. Ini udah ketinggian di 1010. Pos 3 tuh 10 menit sampai ke atap munajat. Lihat Rizka. Payah anjir. Teper banget ya. Gunung Butik ini lebih capek dari bukit-bukit Sukamakmur yang udah pernah gue. Tapi sih ngeliat view yang udah kalau misalnya lagi kebuka kayak gini oke banget. Jadi ya high risk high return aja. Bagus sih view-nya. Abis ini masih ada pos 4. Gue rest bentar di sini. Habis itu lanjut lagi. Sampai di pos 4. Dari pos 3 ini cuma ngelewatin satu tanjakan aja. Itu estimasi kurang lebih 10 menit. Hari ini ramalan cuaca gue lihat tuh di daerah Sukamakmur hujan di sekitar jam 1. Dari tadi jam 9 udah berawan sih, cuma belum gerimis. Jadi nggak tahu nanti hujan bener turun jam 1 atau enggak. Gue istirahat dulu di pos 4. Habis itu kita langsung lanjut lagi. Kita menuju Bukit Kolecer dulu ya, baru puncak ya. Trek setelah pos 4 lumayan terbuka, adem, banyak angin juga, enak. Tapi tetap aja masih ada tanjakan di depan. Lihat tuh nanjak, banyak banget tanjakannya di sini. Wow, tuh Gunung Batu di situ. Nah, mancung banget. Oh ini nanas ya? Oh bukan. Kita sampai di Bukit Kolecer, itulah namanya. Puncaknya masih ada, naik dari sini kita turun dulu ke bawah terus naik ke atas, itu puncaknya. Cuma jujur di sini tuh bagus banget,
Malah yang gue lihat pendakian Gunung Butik yang bikin gue mes tuh ya ini Bukit Culture ya. Emang bagus banget cok, real. Udah gitu di sini juga ada warung di situ dan buka, alhamdulillah. Kita pendakian kalau dari pos 4 ke Bukit Culture tuh kurang lebih 5-7 menit mungkin ya. Jadi gimana, kamu nggak mau lanjut puncak? Enggak. Capek banget. Kakak sampai sini aja. Sebenarnya ini pedes banget sih. Iya. Tapi Bukit Culture sumpah ini bagus banget. Di sini aja udah kelihatan semuanya. Itu Gunung Salak kelihatan. Iya. Oh iya itu tuh Salak tuh. Danau Tabakannya Salak. Gue nggak tahu estimasi ke puncak itu berapa menit. Paling nanti gue lanjut ke puncak sendirian. Ketemu sini. Tuh. Tuh Gunung Salak tuh. Kepalanya lihat gak? Tuh. Berarti itu Gunung Hajawang. Kita lanjut ke puncak. Udah total pendakian 2 jam lewat 5 menit. Ke puncak berapa menit? Gue juga nggak bakal banyak ngambil footage pas ke puncak karena Rizka tunggu di warung, nggak ada yang gue videoin. Paling nanti gue kasih lihat aja pas udah di puncak. Banyak banget tangga pas mau puncak. Gue sampai di puncak dari Bukit Culture gue 15 menit. Tangganya kebanyakan cuy, capek gue. Terus ini gue mau istirahat dulu bentar, terus langsung turun balik lagi ke Bukit Culture. Sekarang gue sama Rizka udah mau turun. Gue turun dari puncak, Rizka turun dari Bukit Culture. Ya, sombong. Kita trek dari mulai jam 12:05. Kali ini turun gak lewat jalur tadi. Nanya-nanya orang, tukang warung segala macem, katanya bisa lewat sini. Jadi kita cobain aja. Cuma ini lebih terbuka sih jalan lewat sini. Tuh. Tapi kalau curam atau enggak, curaman jalan sini deh. Jalan yang tadi naik nggak begitu curam, malah relatif lebih tertutup. Berapa menitnya sampai base camp bakal gue info di akhir. Sekarang kita lanjut. Dan gak tuh yang oren-oren, tadi gue tuh lewat situ nanjatnya, cuma pas turun disaranin sama orang warung lewat sini. Nggak tahu lebih enak mana, cuma ya kita coba aja. Itu longsor ya, bekas longsor ya. Wow. Iya. Tadi di Bukit Culture ada warung gitu, ngebantu banget sih weekday kayak gini. Iya. Buat yang nggak kuat sampai puncak, nunggu di Bukit Culture, oke juga sih. Terus tadi untungnya juga ada warung yang buka. Iya, ada 2 warung ya? 2 ya? 2 tadi, Iya, 2 ada di warung. bawah gitu. Cuma masih di Bukit Culture, masih ada 2 warung.
Tapi kasihan sih ya, sepi soalnya kalau weekday. Terus semenjak ada kayak pendakian baru di Sukamakmur, Gunung Butiknya jadi terlupakan. Katanya dulu di sini dia tuh rame banget. Iya, kalau pembukaan pendakian di Sukamakmur gila-gilaan banget sih. Kayak hampir tiap bulan tuh selalu ada yang baru gitu. Iya, Kita habis ini penasaran banget sih sebenarnya sama perahu atau enggak Ranukumbolo. Cuma perahu. kalau Ranukumbolo tuh budgetnya terlalu gede sih. Iya, karena dia jauh ya. Mahal di transport Jawa aja Timur. sebenarnya. Jadi kalau misalnya ngumpulin buat 1 bulanan ini kayak capek juga kerjanya. Jadi kayak kita coba perahu ya. Nah, yang jadi masalah adalah Sekarang musim hujan. betul. Di perahu nih kabut nggak ya? Pasti Masalahnya kita dapet tembok. kalau ke Wonosobo hujan itu bener-bener kabut. Jadi kayak Udah aduh, ngeliat apa-apa. iya udah kabut, dingin banget. Cuma sebenarnya nggak apa-apa sih, karena dinginnya enak. Iya. Cuman nusuk. Dinginnya nusuk tulang. Kalau misal buat kalian yang udah ke perahu itu enak naik jalur apa ya? Katanya yang paling landai Wates. Cuma Katanya dia jalurnya muter, jadi agak panjang. cuma kalau misal gua cari-cari di TikTok, orang kebanyakan lihat Patak Banteng. Ya, Patak Banteng tuh karena langsung ke Sunrise Camp ya? Patak Sunrise Banteng Camp dulu kan? Apa Karena dia di pinggir jalan aja sih base campnya. Oh, Jadi masuknya nggak jauh. Kayaknya sih gitu ya. Yang aku lihat di TikTok. coba kali ya kita ke perahu akhir bulan November atau enggak awal Desember lah gitu. Habis itu kalau misal ke Wonosobo tuh jangan lupa ke pemandian air panas. Jos. Terus kenapa kocak? Kesel. Ternyata perbedaannya tuh dari 2 jalur ini di bagian pos 2-nya. Kalau di jalur ini pos 2-nya tuh di sana. Nah, kalau jalur gue tadi yang naik pos 2-nya tuh di sana. Tuh. Nah, tadi gua ke sana. Nah, ini kalau turun ke sana. Jadi kayak muter gitu aja sih. Cuma kayak ini juga beda-beda BC. Soalnya tadi gua ketemu orang yang ngedaki juga. Pas gue tanya minimapnya, ternyata minimapnya beda juga. Kalau lagi turun tuh yang sakit bukan kakinya gitu, tapi jempolnya, walaupun jempol bagian dari kaki ya. Iya, tipsnya kayak gini ya. Kalau kalian jempolnya sakit, Itu udah titik terendah orang hiking, turun madep belakang. daripada nggak nyampe-nyampe. Sama aja. Kira-kira ada tipsnya nggak sih biar kalau misalnya lagi turun kayak gini biar jempolnya nggak sakit, seenggaknya minimalisir deh. Yang tahu coba bisa info ya. Kasihan dia tadi udah coba-coba mau nyeker tapi jalurnya batu, kakinya sakit. Pakai sepatu jempolnya sakit. Gunung Butik ini emang the best, terlalu capek. Kalau turun kita ngelewatin pinggir sawah banget kayak gini. Kalau tadi kan pas nanjak itu lewatnya jalan coran gitu kan. Kalau ini enggak, kita naikin ke sawahnya gitu, pinggir sawah banget. Ya, dia tepar. Lihat mukaku. Tepar dia, kasihan. Kasihan jempol aku sakit. Iya. Itu dia pintu rimba. Oh iya. Kan tadi kita mulai itu ke situ. Itu pintu rimba tuh kelihatan. Nah, kita ngikutin jalan cor ini ke sana. Lihat mah. Ini tinggal kesini naik. Oke, sekarang udah sampai di pintu rimba. Berarti perjalanan turun tuh 1 jam. Dari Bukit Kolecer lewat sini turun 1 jam. Perjalanannya beda trek, naik sama turun gue beda. Cuma better mana kayaknya kalau misalnya siang-siang lebih enak lewat sini karena jalurnya lebih tertutup jadi adem. Udah gitu kita ngelewatin curug dulu tadi. Nah, kita ngikutin yang ini udah terburu. Sekarang udah jam 1 siang, udah panas banget. Makanya terus juga pas tadi lagi kita turun banyak kepapasan pendaki yang baru pada naik. Itu mereka keren sih. Panas-panas gini baru mulai. Panas tuh
nambah capek jadi kali 2. Oh iya, menurut aku di butik ini yang bagus cuman di bawahnya sama di bukit Iya. Culture doang, udah sisanya begitu aja. Ya kalau misalnya mau hiking ke sini, buat targetnya sih better Bukit Culture aja. Itu Bukit Culture juga udah bagus banget. Soalnya puncaknya ya sama aja gitu, view dari Bukit Culture juga begitu. Pas kita awal baru mulai itu langsung kasih persawahan kayak gini. Bagus jir. Kalau gitu closing aja. Karena pendakiannya udah kelar. Abis ini paling gue pengen mandi di base camp. See you, bye bye.